102,4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Selamat malam, sanak pandangan, bertemu kembali bersama saya Faradila Rivia di program Minang Kreatif ya. Edisi hari ini, hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024. Dan untuk sanak pandangan yang ingin bergabung bisa di telepon 812414 atau di WhatsApp 0811660924. Dan hari ini kita kedatangan tamu ya, narasumber kita. Ada Bang Muhammad Alfian Davi Khairunas, merupakan seorang vokalis. Dan di studio kita sudah bersama dengan narsum kita, Nusana Pandanga. Langsung saja kita sapa. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Depo. Halo. Waalaikumsalam. Oke, gimana Bang Depo kabarnya, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Oke, Iya. Semangat ya Bang Depo ya. Semangat. Harus Harus semangat semua. Semoga Kadila juga semangat, sehat juga. Amin. Semuanya amin, yang ya dengar. Rabbal Amin. 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 Oke, sekarang kesibukannya apa sih Bang Depo? Sekarang kesibukannya kuliah sama kerja kayaknya. Kuliah sambil kerja Iya, berarti ya? sambil kerja. Kuliah Nah. sambil kerja. Oke, kuliahnya di mana tadi nih, Bang? Kuliahnya di UNAN. Oh, di UNAN. Jurusan? Jurusan Hubungan Internasional. HI. Wah, HI. HI, Hubungan Ya. Internasional ya. Oke. Nggak ada HI ya soalnya di hidup saya ini. Itu kenapa nggak ngambil ini aja Bang, jurusannya seni gitu ya, karena Oh, vokalis. mau coba dunia yang beda kayaknya. Oke, keluar dari zona nyaman ya. Yes. Berarti sekarang lagi skripsian ya Bang Depo? Betul. Aduh, lagi skripsinya. Oke. Kirain kesini jauh pembahasan itu ternyata tetap dibahas ya. Oh, nggak apa-apa. Nggak apa ya? Nggak apa-apa, Di nggak sini apa-apa. langsung kompre ya. Langsung Bang? kompre ya. Nggak usah pakai sempro dulu. Oke, nggak pakai sempro dulu, langsung kompre. Iya. Amin. Semoga sana pandangan di sini doain nih, semoga Bang Depo Amin, cepat doain selesai semuanya. kuliahnya. Amin ya. Oke, berarti skripsian sambil nyanyi ya Bang Depo. Itu gimana sih ngatur waktunya Bang Depo? Sebenarnya cenderung gampang sih, soalnya kan kalau kerjanya malam ya di kafe. Oh, kerjanya malam Iya. di kafe. Itu rata-rata mulainya start dari jam 8 sama jam 9 malam. Jam 8. Jam 8. Ada yang jam 8, ada yang jam 9 mulainya. Oke. Selesainya itu sekitar jam 11 jam 12 lah. Oke, jam 11 atau jam 12 sudah selesai ya berarti ya. Soalnya kalau urusan kuliah kan pagi sampai sore ya biasanya, ya kan. Jadi aman-aman aja. Aman-aman aja. Oke, nggak ganggu jam Nggak bimbingan ganggu lah jam. ya. Oh, apalagi bimbingan tuh. Oke, itu suka nyanyi sejak kapan sih Bang Depo? Dari kecil kalau suka nyanyi dari TK kalau nggak salah. Oke, dari TK atau waktu kecil itu udah suka nyanyi berarti ya? Suka nyanyi. Suka nyanyi. Oke. Mulai dicekokin musik-musik. Itu awal mulanya nyanyi itu ada keluarga nggak sih? Maksudnya tuh ada keturunan dari keluarga nggak? Enggak ada sebenarnya. Nggak ada. Nggak ada. Berarti ini Justru- orang tua nggak penyanyi? Bukan, nggak ada base penyanyi. Justru kalau di istilah keluarga tuh di angkatan saya ini, yang di generasi saya ini baru mulai pada ada yang main musik, ada yang nyanyi. Maksudnya mulai menggeluti musik ya. Ada yang profesional, ada yang enggak. Gitu. Oke, berarti pas awal mulanya Bang Depo nih yang mulai ya, baru keluarga juga ikut gitu. Saya bareng sepupu-sepupu yang lain maksudnya gitu. Oh, berbarengan. Iya, berbarengan. Oke, berarti kalau dari orang tua sendiri itu emang nggak Nggak ada ada sebenarnya. basic untuk nyanyi. Nggak ada sebenarnya. Jadi yang ngajarin waktu TK itu siapa nih Bang Depo? Yang ngajarin waktu TK itu sebenarnya pas TK itu kan cuma nyanyi dong ya, pakai kaset diputar di DVD terus ya ikutin aja sih penyanyi kan. Oh gitu, berarti emang nggak ada yang ngajarin gitu ya? Nggak, Maksudnya kayak nggak. orang tua emang ada keturunan suka nyanyi Oh, gitu? nggak. Nggak ada. Apa istilahnya itu, faktor genetika nggak ada. Iya, nggak ada ya. Oke. Otodidak kita semuanya. Keren ya, otodidak Iya. tapi udah menjadi penyanyi ya, Bang. Les mahal soalnya. Oke, makanya belajar sendiri Ya, ya. sendiri Bang aja Depo. deh. Heeh. Oke, berarti itu dari TK, SD? Ya TK SD nyanyi tuh, TK SD, terus sosokan coba-coba ikut lomba. Juara ya pasti. Enggak juara lagi.
Waktu itu ikut salah satu acara bank. Jadi cuma lolos audisi doang lagi. Itu aib sih sebenarnya. Tapi udah keren sih bang, lolos audisi itu udah termasuk prestasi tuh, karena kan nggak semuanya lolos audisi. Mungkin bagian dari prestasi kali ya. Iya, oke. Nah itu kenapa sih bang bisa jadi vokalis awal mulanya? Karena kan dari TK, SD, SMP kan emang suka nyanyi nih. Nah itu kadang kan kita kalau waktu kecil itu kadang gampang grogi atau malu gitu ya, nggak percaya diri. Nah itu gimana sih awal mulanya Bang Depo bisa percaya diri dan sekarang ini bisa jadi vokalis? Oh, oke, ini panjang ceritanya. Oke. Jadi sebelum jadi vokalis saya tuh sempat jadi gitaris aja dulu tuh. Oh sempat jadi gitaris aja. Jadi vokalis nyanyi tuh sampai SMP kalau nggak salah. Terus mulai bikin band-band ya, band-band anak SMP ya. mulai bikin band-band untuk acara perpisahan. Saya gitaris posisi awalnya. Terus SMA masih jadi gitaris. Nah, habis lepas dari SMA nih mulai kayaknya coba fokus vokal deh kayaknya ya. Terus fokus vokal. Akhirnya 2018 akhir pindah ke Padang. Habis itu mulai nyamperin kafe-kafe yang ada live musicnya tuh. Akhirnya nemenin teman kalau nggak salah waktu itu tuh. Terus dikasih jadwal. Mau nggak main di sini buat malam minggu katanya. Oh, boleh cobain deh. Okay. Kalau dibahas PD-nya tuh panjang. Mungkin bisa dibilang mulai PD ya, bukan sok-sok PD ya. Maksudnya mulai bisa ngeregulate si PD-nya ini mungkin baru 2 tahun belakangan kayaknya. Soalnya saya kan kalau terhitung secara main kafenya ini kan baru 4 tahun ya, baru 4 tahun, jadi belum yang gimana banget. Jadi mulai keluar PD-nya tuh kurang lebih 2 tahun yang lewat. Oke, 2 tahun yang lewat ya. Sebentar, tadi belum kejawab pertanyaannya. Gimana caranya ya? Iya, caranya harus sok ngartis pokoknya kalau di panggung tuh. Oke, sok ngartis. Iya, harus sok ngartis. Ya mungkin kalau yang mau agak ke spiritual dikit boleh zikir atau salawat teman-teman yang teman-teman muslim ya. Saya muslim kok, tenang aja. Ya, cuman nih kan karena range-nya luas ngobrolnya. Oke. Mungkin itu sih, Kadila. Oke, awalnya tuh kayak sok ngartis dan juga berdoa ya ini. Berdoa ya. Berdoa. Oke. Itu berarti untuk main di kafe udah 4 tahun belakangan. Iya, 4 tahun belakangan baru kayaknya. 4 tahun belakangan. Oke, itu awal-awal jobnya pernah ini nggak sih Bang? Karena kan masih baru ya. Kadang ada dicemehin atau diolok-olok, pernah nggak sih? Ada dong. Ada yang digital by Instagram. Ada yang ngomong langsung. Ada dari pihak kafenya. Itu semuanya dicobain berarti ya? Iya, bukan datang dianya, bukan saya nyobain sebenarnya. Dia datang, dia nyamperin sebenarnya. Oke. Bahkan dari pihak ada macam-macam, ada yang kayak bilang, mending turun deh, apa nggak usah nyanyi. Ada yang karena karakter suara saya ini kan kurang diterima sama orangnya sebenarnya, kurang banyak diterima sama orang, karena untuk apalagi per 2020 tuh banyak suka vokalis cowok yang suaranya halus, yang clean, suara halus clean gitu loh. Atau kalau mau yang ngerok apa istilahnya, ngebass ya, serak itu yang serak banget. Ya karena posisinya ada di tengah-tengah nih, dibilang clean enggak, dibilang apa istilahnya, dibilang ngerok serak enggak juga kan suaranya. Oke, di tengah-tengah berarti. Di tengah-tengah makanya. Oke, berarti ada hujatan juga ya, banyak juga. Ya? Banyak banget hujatan. Ada aja pasti. Itu sempat down nggak sih Bang? Sempat down dan yang ngebangkitin justru banyak, ada teman-teman dari musisi, senior juga. Karena namanya manusia nggak mungkin selamat dari mulut manusia lain kayaknya ya. Ya kan? itu konsep yang akhirnya ngebuka pandangan saya tuh. Kayaknya manusia nggak bakal selamat dari lidah manusia lain, pasti kena apapun bidangnya kayaknya. Oke, berarti itu yang dari kafenya langsung ngomongnya gimana tuh Bang Depo? Ada yang bilang suara saya nggak standar manajemen dia. Gila ya, ada manajemen standar suara.
Ada dia bilang gitu, ada yang nyampe, ada omongan dari kafe yang nyampe, aduh suaranya belum standar tempat ini katanya. Ya gimana dong kalau gitu. Oke, itu sempat terputus nggak kontraknya bang? Putus kontraknya. Sempat putus kontraknya. Iya. Oke, berarti emang banyak juga ya. Macam-macam. Kayak hujatan dari berbagai pihak ya bang. Cuman akhirnya diminta lagi sama dia. kan katanya nggak sesuai standar manajemen suaranya segituin. Atau mungkin ini bang, udah kemarin itu dengerinnya belum pakai hati, sekarang pakai hati. mungkin waktu itu telinganya rusak kali ya. Atau soundnya maksudnya. Soundnya. Atau mic-nya kali ya. Mikrofonnya kali ya. Itu jawaban paling aman teman-teman semua. Oke, berarti udah banyak juga ya bang suka dukanya ya. Berarti salah satunya tadi dukanya ya. Oke, kalau untuk sukanya apa nih bang selain dapat cuan? Cuan tuh sebenarnya nomor sekian sih. Nomor sekian ya. Soalnya ya tetap nggak usah munafik, tetap nyari duit ya. Cuman ada kepuasan tersendiri ketika kita bawain lagu gitu ya, nyanyi buat ngibur orang, terus orang itu nyautin, disambung lagunya istilahnya. Dia ikut nyaut. Terus ada kepuasan tersendiri juga ketika main bandnya tuh benar-benar kita bisa nyusun konsepnya istilahnya. Nyusun konsep yang benar, terus kesenangan di atas panggung di antar player tuh ada gitu loh. Itu waduh lebih mahal dari cuan kayaknya. Itu pengalamannya juga ya. Iya, itu cukup jadi hal utama yang dicari sampai sekarang kayaknya Kak. Oke, itu emang ada kebahagiaan tersendiri ya dari Bang Depo juga. Pasti ada. Ya. Oke. Itu pernah ini nggak sih Bang cerita atau pengalaman yang berkesan nih saat Bang Depo manggung? Pengalaman berkesan ya? Mungkin pernah dikasih bunga saat nyanyi. Itu bunga ya? Atau macem-macem. dikasih apa gitu sama pendengarnya, penontonnya? Pernah dikasih ini ditulisin sticky notes Instagram sama nomor HP kalau nggak salah. Pas dia request tuh, pas saya baca kan ini lagu apa nih? Ternyata ada tulisan ad-nya gitu loh. Ngasih Instagram ini. Masih Instagram ternyata. Di add nggak tuh bang? Hah? Di add nggak? Waktu itu enggak, lama banget lupa saya. Enggak ya? Lupa banget. Lupa banget. Berarti itu ya salah satu pengalaman kesannya ya. Itu unik ya, itu ada yang unik. Belum lagi ada yang dinyanyi, ada yang menyumbang lagunya belum selesai dia udah cabut duluan. Tunggu dulu ini lagu gimana? Aku diberhentiin dong tengah jalan gimana sih? Ya kan? Oke, itu nggak dilanjutin lagi bang sama Bang Depo-nya? Nggak bisa. Pertama nada dasarnya beda, suara saya kan rendah ya. Suara dia tinggi waktu itu tuh. Pas lanjutin, ini kalau lanjutin 2 nih kalau nggak pingsan, pita suara putus nih kayaknya. Berhenti aja udah pokoknya. Itu salah satu pengalaman unik juga ya bang? Itu kenapa langsung tiba-tiba pergi aja bang? Atau mungkin emang mikirnya udah habis nih maksudnya? Soalnya saya di belakang sambil nge-guide vokal kan saya sambil ngegitarin juga kan. Guide, bang masuk sini, pindah ke sini. Terus misalkan mau masuk ke bagian lagu tertentu gitu kan, pasti saya nggak kasih kode dari belakang. Dan itu nggak kedengeran bagaimana. Terus dia gini, prosesnya itu pas kalau ada orang naik mau nyanyi, kita cari nada dasar dulu kan ya. Habis dia ngasih tahu, bang lagu ini bang katanya. Oke. Kalau kita dapat lagunya kita tanya, nada dasarnya di mana? Kalau dia bisa standar, oke, alhamdulillah. Kalau enggak, kan turun-turun tuh. Nah dicek dulu nih. Oke. Pas udah sesuai nada yang dia mau, pas dia nyanyi kemana suaranya? Aduh. Itu pernah juga ya bang? Sering terjadi dan itu diminta pengalaman sebenarnya. Nah, ini mungkin diminta pengalaman itu tuh. Karena kita dalam sepersekian detik harus pindahin nada dasar kan semuanya. Harus pindahin nada dasar itu semuanya. Main keyboard, main bass sama saya pindah, kasih kode 1 2 3, set, kita dropin ke suara dia. Nah, entah mungkin gara-gara itu dia bingung kali ya. Akhirnya cabut. Dia cabut. Ini lagu belum selesai padahal. itu unik sih. Oke. Berarti sejauh ini jadi vokalis enjoy ya Bang Depo ya?
Bisa dibilang enjoy. Bisa dibilang enjoy. Oke, selain gitar Bang Depo bisa main alat musik apa lagi nih? Bisa ya, bukan jago ya. Tahu cara mainnya ya. Mungkin bass sama keyboard kayaknya. Bass sama keyboard. Iya. Oke, itu belajarnya sejak kapan tuh Bang Depo? Kalau keyboard itu mulai, banyak kan dari SMA semuanya. Kok yang gitar dari SMP. Oh, gitar dari SMP. Itu otodidak juga? Otodidak. Waktu itu kita saingan sama sepupu saya kan. Wah, dia udah bisa main gitar, gua belum lagi. Apa gimana ya caranya? Nah, kita cobain dari Mr. Google. Dari Google. Ya kan? Zaman-zaman sih diketawain lah gitu. Oke. Oke, tapi alhamdulillahnya bisa ya. Udah banyak juga tuh Bang gitar, bass sama keyboard. Iya, tapi bass sama keyboard nih disclaimer ya, jangan sampai sekedar tahu aja. Tahu aja, bukan yang pemain gimana banget. Saya misalkan kalau ditanya mayornya apa ya, misalkan kalau anak-anak seni kan gitu, anak-anak kuliah seni itu apa mayornya, saya bilangnya gitar sih. Oh, gitar ya. Nah, itu Bang Depo pernah kepikiran bikin karya nggak sih, kayak nulis-nulis lagu gitu? Ada dan sedang berjalan. Sedang berjalan ya. Lagu apa tuh Bang Depo? Lagu Minang? Bukan lagu Minang, bukan lagu Minang. Saya kayaknya agak susah menulis lagu Minang, teman-teman. Susah ya. Malah jadi cemoohan. Lagu tentang apa tuh Bang Depo? Romance kah? Bisa dibilang romance, bisa dibilang sebenarnya filosofis sih lagunya tuh. Jadi saya ada band namanya Moses. Jadi Moses itu kita ada project lagu, ada 2 lagu. Yang satu memang murni romance, yang satu lagi itu tentang harapan hidup sebenarnya. Tentang orang yang kayaknya udah orang yang marah sama takdir kayaknya. Oke. Itu emang yang ciptain Bang Depo sendiri nih? Liriknya iya, sama lirik, notasi lagu sama iya sih saya nyiptain sih hitungannya. Berarti ciptanya sendiri ya Bang Depo? Sendiri, iya. Itu dapat inspirasi dari mana nih Bang Depo? Apakah itu cerita dari teman-teman atau cerita hidup sendiri nih? Ada enggak lah, itu cerita, ada kebanyakan cerita orang sebenarnya. Cerita orang ya. Cuman saya dramatisir di kepala kan. Okay. Biar ada pletora-pletoranya tuh. Ya. Dapat inspirasi lah ya dari cerita orang. Dapat inspirasi ya. Oke, Bang Depo ini nggak sih kayak bikin konten yang kayak orang-orang nggak sih? Kan vokalis nih, kadang kan orang sering cover lagu kayak di platform Instagram, TikTok atau di TikTok, Instagram. X namanya. TikTok sama Instagram. TikTok, Instagram ya. Oke, itu apa nih nama sosial medianya Bang Depo? Biar di follow sama pendengar kita. Ada di yang kepo. Saya tuh agak malu promain IG sebenarnya. Promain IG pribadi ya. Kenapa Bang Depo? Enggak tuh, enggak pede aja. Oke, boleh di-spill. Ada di @alfian_depo. Oke, @alfian_depo. ALVIAN, terus lupa. ALVIAN_depo, DEPO ya. DEPO, oke. Nah itu tadi bandnya Moses ini berdirinya tahun berapa sih Bang Depo? Moses tuh baru 3 tahun kalau Moses. 3 tahun. Oke, udah lumayan lama ya Bang Depo? Udah lumayan lama. Berarti pas awal mula turun di Nyanyi Cafe kan 4 tahun nih. Itu belum band? Oh, belum band. Masih solo tuh. Masih solo. Oke, itu bisa kepikiran bikin band gimana tuh ceritanya? Karena jadi ada beberapa cafe yang minta, Bang, mintanya pakai ini dong, pakai drum sama instrumen lain, misalnya keyboard atau bass gitu kan. Kan di Instagram itu sering ada flyer ya, sering ada ini ya, apa istilahnya, spanduknya. Itu sering dipakai Depo and Friends. Jadi saya rasa kok mengorientasikannya ke vokalis banget ya, ya kan. Sedangkan drummer itu bukan pemain yang gampang loh main drum itu, bukan suatu hal yang gampang main drum kan. Jadi merasanya agak egois kalau pakai nama sendiri. Akhirnya oke, kita bentuk band aja deh, pakai nama band. Nah mulai dari situ tuh. Oke, makanya tadi ada Bang Reska ya? Iya, Reska. Ke-spill nama orangnya. Nanti di Moses selain Bang Reska ada siapa lagi? Ada 4 orang. Saya, ada Reska, ada Anggi. Anggi tuh anak musik tuh. Kuliah musik sama Bang Ade, pemain senior dia. Pemain bass.
Oke, berarti ada vokalis, ada drum. Drum, saya kan vokal gitaris ya, vokal gitaris, drum, ada keyboard, ada bass. Oh, oke. Tapi kata orang-orang vokal nyanyi sambil main gitar itu sulit ya, Bang Depo? Sulit stabil. Dilatih aja sih sebenarnya ya. Oh, dilatih aja. Memang dulu buat nyatuin mulut sama tangan kanan ya, yang ngejreng kan, itu yang agak sulit memang. Tapi sekarang udah ini ya, udah pro ya. Nggak pro juga. Kayak pro 4. Ya pro 4. Oke. Aman. Udah jago. Bisa ya? aja, bisa. Ya, bisa. Belum jago ya. Jangan sampai salah nih. Oke, tapi sejauh ini di Moses itu berempat orang dari awal terbentuk atau awalnya tuh kayak berdua kah dulu? Oh, berdua dulu. Oh, ini panjang nih kalau cerita Moses. Jadi Oke. Siap-siap telinga semuanya ya. Iya, karena ini bakal it going to take a long time soalnya to tell you. Jadi pertama itu bukan Reska drummernya. Bukan Reska, belum Reska. Cuman saya sendiri waktu itu. Karena kalau pakai drum kan, si Depo ini kalau pakai drum pakai hemat soalnya. Dia bisa main gitar sekalian sama drum, jadi cuma berdua kan. Tapi instrumennya 3, ada gitar, ada vokal, ada drum. Nah jadi waktu itu ada abang-abang kita yang main drum, cuman waktu itu dia belum personal tetap juga sih. Terus akhirnya dia pindah ke Bukit Tinggi kalau nggak salah. Habis itu ada kenalan sama ada Bang Dani namanya. Bang Dani. Ya, Bang Dani ini dia drummernya Maybe You kalau teman-teman tahu. Bandnya Maybe You tuh keren banget. Terus akhirnya bentuk band sendiri. Nah, akhirnya Reska masuk nih. Reska ini juga awalnya gantiin Bang Dani. Oh, awalnya gantiin Bang Dani. Awalnya gantiin Bang Dani. Oh, kayaknya ini bagus nih si Reska. Soalnya kita sama-sama di lingkungan lagu British pop. Nah, Reska kan itu kan salah satu makanan dia juga tuh. Lagu British pop tuh. Mungkin cocok nih orang nih kayaknya nih. Akhirnya ngajak Bang Reska. Akhirnya ngajak Reska, terus mulai masuk Bang Ade itu pas kita ada project mau masuk ke salah satu kontrak apa gitu lupa. Kenal sama Bang Ade. Akhirnya kenal sama Bang Anggi, udah terbentuklah sekarang dengan 4 orang itu. Oke, berarti awal mulanya yang ciptain Moses ini Bang Depo sendiri ya? Aduh, bingung. Takut ya sama netizen. Terfikirkan membentuk ya. Akhirnya kita sama-sama membentuknya kok. Sama-sama ya. Itu kenapa sih namanya Moses, Bang? Ada artinya nggak nih atau filosofinya? Moses itu sebenarnya artinya yang diselamatkan kalau nggak salah. Yang diselamatkan. Yang diselamatkan. Bahasa apa tuh, Bang? Sanskerta. Bukan. Itu bahasa Yunani. Itu kan Musa sebenarnya. Oh, oke. Cuman keren aja gitu kalau dipronounce Moses. Kayak gimana ya? Feeling aja sebenarnya nggak ada niat tertentu harus difilosofiskan apa. Cuman pas dicari-cari yang diselamatkan artinya. Oke, makanya terbentuklah nama band Moses. Namanya Moses ya. Oke, nanti kita cerita-cerita lagi ya Bang Depo. Okay. Dan nanti Bang Depo juga bakalan nyanyi ya. Mau nyanyi lagu apa nih rencananya Bang Depo? Ntar aja deh. Ntar aja ya, rahasia ya. Ntar aja deh. Oke deh, kita jeda sebentar ya Bang Depo. Oke, Sana Pandangan kita jeda sebentar dan nanti kita juga akan dengarkan ya Bang Depo nyanyi nih spesial untuk Sana Pandangan. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Pro 4 Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya.
Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. 4 RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat. Burung alang hinggo di barak, barak barado di tua pejat, danga proampe lapeh teraga. Suara Budaya Sumatera Barat. Kojo adai pandai joraso, kojo syara pandai memereso. Radio Proampe selalu mengudaro, jo siaran budaya untuk sanak sudaro. RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat. RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dan sanak pandanga sesuai dengan janji tadi ya. Jadi Bang Depo bakalan nyanyi nih dan juga sambil gitar ya Nusana Pandangan. Jadi untuk Nusana Pandangan jangan lupa ya kalau misalkan mau rekam boleh juga ya direkam ya dari YouTube kita RRI Pro 4 Padang. Oke, silahkan Bang Depo. Saat kekejut menisbimu, cintaku terus miliki dirimu, meski darimu iris segala janji. Aku berbangsa di ujung gelisah di Indonesia berebut langkungan keselamatan kunjungan, namun kau tidak menuai buah cintaku yang adanya sekuntum rindu. Cintaku terus miliki dirimu, meski
bintang di angkasa, bila kau di sini untuk sekedar menemani, untuk melintasi langit yang selalu tersaji di satu sisi hati. Nawanku bagaikan seribu bintang yang terbentang di angkasa, bila kau di sini untuk sekedar menemani, untuk melintasi langit yang selalu tersaji di satu sisi hati. Cintaku tak harus miliki dirimu, meski pernah iris segala janji. Sha-la-la-la-la-la, 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 sha-la-la-la-la-la. Yay. Oke, Masya Allah. Itu emang udah ciptaan dari Yang Maha Kuasa ya, suaranya Bang Depo ya? Coba masuk enggak harus ngejelasin dulu. Semua kedengarannya suaranya. Masya Allah. Berarti ini emang belajarnya otodidak aja ya Bang Depo ya? Nyanyi Gak ya? pernah les berarti ya? Terus kemahalan nih ya. Oke, ini Bang Depo pernah ini nggak sih kayak atau cita-citanya nih pengen duetnya sama siapa nih Bang Depo? Duetnya pengen sama siapa? Banyak. Banyak ya. Yang paling pengen itu sama siapa nih Bang Depo? Ariel Noah. Ah ya, cita-citanya ya. Iya, soalnya emang dari kecil ngemarin dia dulu. Justru dari dia mulai dari Peter Pan dulu. Dari Peter Pan mulai suka Tertarik musik. ya. Oke, berarti kalau untuk role modelnya Ariel Noah juga nih? Salah satunya ya sekarang. Salah satunya ya sekarang. Enggak, udah dulu Ariel Noah. Cuman maksudnya udah ada di juntrungin sama vokalis-vokalis lain gitu loh. Oke, berarti pengen banget cita-citanya itu duet sama Oh Ariel iya, Noah. harus bisa. Oke, amin, semoga Amin, harus terwujud terrealisasi, ya. harus bisa. Nah, ini Bang Depo pernah ikut ini nggak sih kayak lomba-lomba atau festival band gitu? Festival pernah. Oh, pernah ya. Pernah atas nama Mosesnya, pernah atas nama kampus. Atas nama jurusan maksudnya. Atas nama jurusan. Iya. Oke. Itu yang waktu audisi pertama kali itu waktu SD ya, pernah ya? Iya, SD kelas 3 maksudnya. Kelas 3. SMP? SMP enggak ya? ikut. Cuman ngeband gitu doang untuk persiapan perpisahan sebenarnya. Oke. Itu waktu ikut festival dapat juara berapa nih, Bang? Yang wakilin jurusan itu dapat juara 3. Dapat juara 3. Oke, Masya Allah. Iya, juara 3. Berarti udah banyak juga ya trofi di rumahnya nih? Enggak banyak juga sih. Enggak Emang kita bukan band festival soalnya sebenarnya. Oke. Itu dari diri Bang Depo sendiri yang paling sulit bawain genre apa nih? Musik yang gimana nih? Musik Minang tuh salah satu yang berat buat saya sebenarnya. Musik Minang, Jawa, yang umumnya coba dulu ya. Saya cukup lemah di lagu-lagu etnis sebenarnya. Terus sama genre ini mungkin genre progressive rock kayaknya. Mungkin tuh berarti di agak genre berat. Minang ya, yang susah ya. Oke. Soalnya memang cengkoknya susah Minang, keren banget lagu-lagu Minang cengkoknya. Oke, tapi Bang Depo sendiri orang Minang nih? Ada darah Minang. Campuran. Campuran macam-macam campurannya. Apa nih Bang Depo? Nah ini panjang nih kalau silsilah keluarga nih. Jadi kita ngomong pelan-pelan ya. Papa itu dari papa udah gak ada suku sebenarnya. Karena yang orang Minang itu kakek dari papa. Kakek dari Iya, papa. jadi nggak dapat. Nenek dari papa juga orang Manado sebenarnya. Ibu orang Sunda, nenek dari ibu orang Sunda, kakek dari ibu orang Sunda. Jadi teman-teman tentukan sendiri saya orang mana ya. Ya. Jadi ikutan bingung ya. Ya, Tapi lah bisa bahasa Minang kan? Lagi sakit itu nggak paham. Kan latan ini ayah Padang tuh masa iya nggak paham. Oh iya.
Oke deh Bang Depo, nggak berasa kita kurang lebih udah 50 menit nih 50 menit ya? ngobrol-ngobrolnya ya. Oh iya. Kurang lebih. Nggak berasa. Nggak berasa ya Bang Depo. Mungkin kita boleh ke closing statement nih Bang Depo. Apa sih pesan dan kesan Bang Depo Closing untuk statement. generasi muda Minang nih khususnya? Jangan aneh-aneh deh, jangan aneh-aneh, jangan banyak nuntut, banyak gerak aja. Banyak pokoknya. gerak aja. Iya. Oke. Soalnya bencana paling bahaya tuh kan ketika kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi ya. Itu sebenarnya tuh. Banyak aksi aja ya. Iya, banyak aksi. Walaupun saya sendiri juga masih kurang aksinya, makanya saling motivasi ya, nanti kalau ketemu di jalan jangan lupa ingetin. Soalnya sering sama enggak, ini sebenarnya reminder buat diri sendiri juga ya. Anggaplah soalnya kalau nggak kita kan siapa lagi ya? Iya kan ya? Bener banget. Kalau kita siapa lagi ya Bang Depo ya? Iya. Oke. Intinya banyakin aksi aja. Banyakin aksi, banyak bertindak aja. Karena generasi muda Minang sekarang juga banyak yang kayak nggak percaya diri atau insecure gitu ya. Karena kan iya. kita juga pernah mengalami kayak Iya nggak dong. percaya diri ya. Iya dong, benar dong. Setiap orang pasti punya ada periode dia insecure ya. Cuman kan insecure itu fakta uniknya nggak boleh dihilangin banget sebenarnya. Karena itu sebenarnya salah satu kunci utama kita supaya nggak lupa diri. Ya kan? Oke. Kadang ketika ada omongan-omongan, anggaplah kan kita ngomongin musik dulu ya. Keren banget lu mainnya, bagus banget bandnya ini. Nah, habis itu kita udah ngerasa di atas anginnya tuh, ya kan? Nah, kadang sering jadi penyebab timbulnya arogansi, kesombongan dan lain-lain. Nah tuh, jadi insecure perlu sedikit, nggak perlu banyak-banyak. Karena kalau banyak-banyak nggak bertindak ntar ya, iya kan? Kapan nggak berkaryanya? ya? Iya. Oke, intinya boleh tapi sedikit ya, Iya. Depo ya. Dan juga harus banyak aksi nih. Betul. Oke, jangan larut-larut. Jadikan insecure itu mungkin untuk ladang motivasi nih. Betul, ya. Jadi lebih Iya, baik ladang ya. motivasi. Bisa dibilang ladang motivasi. Oke, makasih ya Bang Depo. Sama-sama Kak Dila. Pesannya, semoga Terima sukses kasih. terus ya. Amin, Bang amin, Depo. sama-sama. Amin. Harus sukses semuanya. Amin. Kak Dila juga yang dengar, yang nonton. Oke, sukses terus ya. Sukses terus, Oke, terima kasih. Semoga Bang Depo juga sukses nih Amin. skripsiannya ya. Amin. Udah ketuaan di kampus ini. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih ya Bang Terima Depo kasih. atas waktunya. Terima kasih sama-sama. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. wabarakatuh. Oke, Nusana Pandanga, tadi kita sudah bersama dengan narasumber kita, ada Bang Muhammad Alfian Davi Kairunas ya, Nusana Pandanga. Atau yang biasa kita kenal itu Bang Depo. Dan Nusana Pandanga juga bisa cek Instagram Bang Depo, itu ada @alfian_depo. Dan Nusana Pandanga juga bisa menyaksikan ulang tayangan ini secara live di kanal YouTube RRI Pro 4 Padang. Dan nanti kita juga akan bertemu di Salam Bajawe, jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Pro 4 Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.